tema selling skill. Selling skill itu apa? Kita akan bahas pada pertemuan hari ini. Kenapa kok kita penting membahas selling skill? Karena ini sebagai modal utama seorang praktisi perbankan. Secara khusus ya, di praktisi perbankan itu tentu harus memiliki kemampuan dalam menjual. Selling itu menjual, skill itu kemampuan dalam menjual atau marketing lah bahasa mudahnya begitu. Tetapi sebetulnya selain untuk keperluan di dunia perbankan, tentu selling skill ini juga bisa kita aplikasikan dalam berbagai kehidupan kita sehari-hari. Contohnya misalnya, mahasiswa pun juga membutuhkan namanya selling skill. Mengapa demikian? Karena kita mahasiswa itu juga punya hal yang bisa dijual. Tidak hanya sekedar produk atau yang menghasilkan cuan, menghasilkan uang, tetapi ide pun juga perlu dijual. Misalnya begini, mahasiswa mau seminar proposal atau munakosah, tentu dia punya hal yang bisa dijual, yaitu apa? Ide, gagasan, penelitian yang akan dilakukan kalau itu di seminar proposal, ataupun hasil dari penelitiannya selama ini, proses dan lain sebagainya, itu perlu dijual, perlu dijelaskan kepada siapa dosen, baik itu dosen pembimbing maupun kepada dosen penguji. Nah, kalau tidak memiliki selling skill, tentu ini akan bermasalah. Tidak selancar ketika kita memiliki selling skill. Oke, kita bahas dulu apa aja yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kita akan bahas tentang selling skill itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah strategi membangun hubungan. Nah, tentu ini dibutuhkan. Yang ketiga adalah komunikasi secara efektif, bagaimana kita berkomunikasi secara efektif kepada lawan bicara kita atau target market kita. Yang keempat adalah strategi menggunakan nada suara. Tentu intonasi nada suara itu diperlukan, tidak yang datar-datar saja atau bahkan nadanya itu ambigu, apakah dia pertanyaan atau pernyataan. Nah, itu perlu adanya nada suara karena kita komunikasi verbal ya, tidak ada question mark atau nggak ada tanda tanya gitu. Tapi kalau typing bahasa tulisan tentu kita bisa tambahkan bubukan di situ tanda tanya kalau misalnya kita bertanya, dan titik atau tanda seru kalau misalnya kita pengen menyampaikan sebuah pernyataan. Nah, karena ini adalah verbal, komunikasi verbal, maka perlu adanya penggunaan nada suara yang bisa dipahami. Yang kelima, kecakapan membina hubungan dengan nasabah. Tentunya perlu juga kita juga menjalin hubungan itu, membina hubungan itu dengan nasabah. Tidak hanya ketika kita butuh saja, tetapi selain itu komunikasi juga harus terjaga. Barangkali suatu saat nasabah dia butuh lagi atau ada saudaranya yang membutuhkan produk di perbankan syariah atau dan lain sebagainya. Tentu dengan kita membina hubungan tersebut itu memiliki dampak secara tidak langsung kita akan dapatkan itu. Oke, tadi sudah kita singgung sedikit bahwasanya selling skill adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menjual produk. Nah, di sini kita menjual produk, baik itu produknya adalah produk jasa maupun produk barang. Kalau produk barang jelas, misalnya kita mau menjual produk pembiayaan, kita menjual produk pendanaan atau KPR rumah atau kendaraan bermotor. Nah, itu jelas ada barangnya, ada fisiknya. Tapi kadang juga kita menjual jasa, misalnya jasa di perbankan syariah, misalnya jasa transfer, jasa clearing, atau misalnya pembayaran listrik gitu ya. Atau misalnya kalau di kehidupan kita sehari-hari kita menjual jasa desain grafis atau apapun lah, banyak hal yang kita bisa jual. Dan di sini selain dari dua itu, produk dan jasa, juga bisa kita menjual ide tadi, gagasan kita, pendapat kita. Itu juga kita perlu memiliki selling skill untuk bisa diterima oleh lawan bicara kita atau target market kita. Namun di sini selling skill itu biasanya terkesan manipulatif. Dia dikaitkan dengan hal yang manipulatif. Kenapa? Di situ ada hal-hal yang ditambahkan gitu ya untuk menarik itu tadi. Maka kesannya kayak manipulatif. Misalnya kayak kalau orang jualan air mineral misalnya, dia nomor 1 di Indonesia, terbaik untuk kelas air mineral. Nah, itu kan semacam kayak manipulatif karena belum tentu dia yang terbaik, belum tentu dia yang paling bagus gitu. Tetapi kita
ketika menjual produk tersebut, memasarkan produk tersebut, tentu kita mengatakan itu adalah nomor satu, dia adalah yang terbaik. Sama ketika kita teman-teman mau seminar proposal, pasti akan mengatakan di hadapan para penguji dan dosen bahwasanya penelitian ini adalah penelitian terbaru di tahun ini, belum ada penelitian sebelumnya. Kan begitu ya, untuk menunjukkan novelty atau kebaruan dari penelitian tersebut. Tapi kalau kita mengatakan penelitian ini sudah pernah diteliti oleh beberapa orang sebelumnya dan ini lebih kepada kita mengikuti yang ada saja dan sebagainya, tentu penelitian kita, proposal kita tidak akan diterima gitu ya. Maka bagaimana kita bisa menjual tadi, ide tadi tentu kita dengan menambahkan semacam kayak manipulatif. Yang kedua, ada kaitannya dengan membujuk juga, karena nggak mungkin kita hanya informatif saja, misalnya gitu. Kita mengatakan bahwasanya air, sebut saja mereknya ABC gitu ya, air ABC ini bagus gitu. Hanya seperti semacam itu aja, itu belum membujuk. Tetapi kalau misalnya ada tambahan dengan Anda meminum air ini setiap hari, tentu kita terbebas dari zat-zat lain yang terkandung di dalam air lainnya seperti kapur dan sebagainya yang kita minum sehari-hari. Maka dengan kita meminum air mineral ABC ini tentu itu lebih sehat daripada kita minum langsung dari yang sumber bumi dan sebagainya. Misalnya seperti itu. Nah, itu kan ada kayak ajakan bujukan gitu. Juga bisa dengan penekanan, kita tekan. Ditambahkan stressing di situ, ditambahkan kayak semacam apa ya, ya informasi yang membuat dia menjadi tertarik dan perhatian. Karena memang tujuan dari selling skill ini adalah pay attention, biar ada perhatian khusus dari orang-orang lain. Pernah kita lihat mungkin ya di jalanan itu ada kalau orang jual rumah gitu ya, atau rumah disewakan, dikontrakkan. Teman-teman ingat gak warna dari MMT-nya itu apa tulisannya? Coba dibatin ya, karena ini online jadi dibatin aja dulu. Nanti sesuai nggak jawaban teman-teman dengan yang mau saya sampaikan? Iya, warnanya adalah merah dan kuning. Kenapa merah dan kuning? Karena merah dan kuning warna yang mencolok mata, sehingga orang jalan saja begitu lihat warna itu langsung menoleh ke samping. Ada tulisan apa? Oh, ternyata rumah dijual. Baru kita melihat rumahnya. Oh, rumahnya bagus, baru kita berhenti. Baru kita foto nomornya, baru nanti kemudian kita hubungi nomor tersebut. Nah, itu juga bagian daripada selling skill, tetapi dalam kaitannya ini adalah selling skill yang dia bukan verbal tapi non verbal. Selain tulisan bisa juga pamflet, bisa juga dengan video iklan, video tron dan sebagainya, itu yang non verbal. Kalau yang verbal langsung kita menawarkan produk yang kita mau jual itu kepada target market kita secara langsung. Kemudian sesungguhnya menjual adalah menjelaskan logika dan benefit dari sebuah keputusan. Nah, di sini contohnya misalnya begini. Air mineral itu produknya banyak. Kalau ini saya sebut merek nggak apa, karena banyak ya. Ada Aqua, ada Mineral, ada Ades, ada Nestle, kemudian ada Pelangi, kemudian ada Cleo dan sebagainya, macam-macam. Termasuk ada Winwali Songo juga punya air mineral. Nah, apa yang menjadi daya tarik? Kenapa saya harus beli produk salah satu itu? Kan gitu. Apakah karena pure life-nya? Apa karena ada manis-manisnya? Atau karena dari sumber pegunungan asli gitu ya? Atau karena murahnya? Kita nggak tahu. Nah, maka menjual itu perlu kita menjelaskan tersebut logikanya. Katakanlah, oh Pak beli air ini karena ada manis-manisnya, atau Pak beli ini karena ini langsung dari sumber mata air pegunungan asli gitu ya, atau Pak ini karena dia pure life ya, sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya, atau karena ini murah Pak, jadi Bapak mau beli berapapun. Nah, misalnya seperti itu. Jadi apa yang akan konsumen itu dapatkan dengan mengambil keputusan tersebut? Nah, itu jadi ada ekspektasi yang itu kita bisa realisasikan, ada kebutuhan dia yang kita bisa jawab, berikan solusinya. Nah, rangkuman dari ini semua dapat kita simpulkan, sangat simpel sekali, sangat sederhana, bahwasanya selling skill itu adalah communication skill. Kalau kita punya communication skill, tentu kita juga bisa berjualan. Maka sebenarnya teman-teman yang sudah berada di organisasi itu adalah
langkah tepat gitu ya, karena di sana itu juga belajar tentang communication skill. Di dalam berorganisasi misalnya ada rapat tentang mau ada kegiatan misalnya bakti sosial dan apa sebagainya misalnya. Pasti di situ tidak keputusan mutlak dari ketua. Kita akan melakukan ini A B C D E F G. Semua harus ikut, enggak seperti itu. Tentu di situ ketua akan menawarkan atau bisa digali dari peserta anggota yang lain, gimana ada pendapat, ada usulan, kita mau ngadain program kerja seperti apa terkait baksos kita pada minggu ini, misalnya seperti itu. Nah, di situ kalau kita nggak punya communication skill, tentu ide-ide yang kita miliki akan mentah. Ide-ide yang kita miliki pasti tidak diterima oleh peserta anggota yang lain, bahkan ketuanya. Maka teman-teman yang sudah belajar di organisasi tentu tahu bagaimana agar ide-ide itu bisa diterima dan logis bisa diterapkan. Nah, maka itu sudah tahapan bagus untuk menuju ke selling skill. Maka banyak juga ketika mahasiswa kita itu daftar di bank, di BSI atau di Muamal dan sebagainya, yang ditanyakan bukan IP kamu berapa, tetapi yang ditanyakan adalah pengalaman organisasimu apa. Bukan ke mencari ini organisasi yang sama dengan kita, ini bukan itu, tetapi lebih ke apa pengalaman tadi. Karena ketika dia aktif di organisasi tentu dia memiliki communication skill yang baik. Yang kedua juga memiliki teamwork yang bagus, ada kerjasama di situ. Berbeda yang hanya fokus di akademik saja, IPK-nya mungkin bisa 4,7 atau 4, nggak ada ya, 4 lah katakanlah gitu. Tetapi dia nggak punya pengalaman untuk berkomunikasi dengan orang lain. Pengalamannya adalah bagaimana dia bisa menaklukkan mata kuliah gitu. Itu bagus, tetapi kebanyakan dari institusi atau bank khususnya itu yang dicari adalah yang memiliki communication skill, yang memiliki pengalaman. Oke, kita lanjutkan. Manfaatnya apa? Manfaatnya yang pertama adalah mengerti cara bernegosiasi dengan baik. Tadi, tentunya dengan kita memiliki selling skill, kita bisa bernegosiasi dengan baik. Saya ambil contoh dari mahasiswa bimbingan ya. Mahasiswa bimbingan itu saya pernah sering dapat cerita gitu ya. Pak susah nih ngajuin judul ke dosen pembimbing atau ke sekretaris prodi. Loh kenapa? Baru datang udah tolak suruh ngubah lagi, sudah tolak suruh ngubah lagi. Nah, saya katakan kepada mahasiswa tersebut, sebetulnya nggak salah dengan kamu ditolak. Yang salah adalah kamu tidak bernegosiasi dengan dosen tersebut. Ketika kamu disuruh pulang, kamu pulang saja. Besok begitu suruh pulang lagi. Besoknya begitu pulang lagi. Nah, sebetulnya kita bisa bernegosiasi. Tentunya dengan kita juga melihat kondisinya, apakah beliau sedang nyaman untuk diajak diskusi atau tidak. Nah, itu bisa dengan bernegosiasi. Jelaskan bahwasanya penelitian kamu itu sudah melakukan proses yang panjang. Misalnya sudah diteliti di UIN Wali Songo, belum pernah diteliti tentang itu, kemudian tema tersebut sedang trending di tahun-tahun ini, kemudian lokasi yang dipilih juga lokasi yang strategis, dan ada tadi benefit atau logika yang bisa diterima tadi. Nah, kalau kita nggak punya negosiasi, kita akan selalu mengikuti. Tapi kalau kita memiliki negosiasi, bisa bernegosiasi, kita coba akan jelaskan setidaknya itu. Kalaupun harus mengulang, tidak sebanyak yang ketika kita hanya mengikuti arus saja. Nah, maka dengan kita memiliki selling skill, tentu kita akan terlatih, terbiasa untuk bernegosiasi. Yang kedua, belajar untuk lebih dekat, down to earth. Nah, lebih dekat. Jadi tadi kenali dulu target market kita atau target kita mau ngomong dengan siapa tadi itu ya, kita harus kenali. Misalnya dengan dosen ya, kita harus tahu kebiasaan dosen tersebut jam berapa dia lebih fleksibel, lebih nyaman gitu. Tidak sedang kredit waktunya. Misalnya kalau jam 7 atau jam berapa masih baru nyampe, itu biasanya masih kredit, harus nyiapin ini itu dan sebagainya. Maka kita harus lebih dekat, lebih kenal, down to earth. Apalagi kalau misalnya kita di dunia perbankan. Nasabah kita adalah orang-orang yang ada di pasar, yang kesehariannya mungkin tidak kenal dengan dunia-dunia yang glamor misalnya gitu ya. Maka kita juga harus bisa down to earth. Gak usah ngomong terlalu tinggi kepada dia, langsung ikut dengan cara dia bergaul seperti apa.
Yang ketiga adalah belajar mengenai ketekunan. Selling skill bukan hal yang mudah, bukan hal yang instan, jadi perlu adanya ketekunan. Sekali dua kali ditolak, jangan langsung mundur. Dicoba lagi, bergerak lagi, dan sebagainya. Bahkan sebelum kita terjun, kita juga perlu untuk menganalisa terlebih dahulu. Kira-kira target marketku seperti apa? Kira-kira aku harus seperti apa? Itu udah ada kalkulasinya. Nah, tidak langsung to the point gitu ya. To the point langsung kita datang, kita mau nawarin, kita harus closing saat itu juga. Kalau dicoba seperti itu ya bisa jadi patah. Sama seperti mahasiswa ketika sudah punya ide, judul ataupun penelitian, dia langsung ngetrail pokoknya ini harus diterima sama dosen pembimbing. Nah, padahal tadi dia nggak memahami karakternya dulu, dia nggak melihat kesiapannya dia sudah menguasai materi atau belum, atau yang lain sebagainya. Kadang juga mahasiswa datang ketika ditanya masalahmu apa, malah cerita panjang lebar tentang masalah pribadinya, kan nggak sesuai. Karena apa? Dia bisa jadi belum siap dengan materi yang mau disajikan, disampaikan kepada dosen pembimbingnya. Yang keempat, belajar akan disiplin. Nah, karena di selling skill itu ketika kita menjual sebagai marketing itu kita sudah bikin appointment, bikin jadwal, janji dengan klien. Nanti jam 9 ketemuan, jangan sampai kita datang jam 10. Karena bisa jadi nasabah kita itu, calon klien kita itu udah datang setengah 9. Nah, kalau bisa kita datang sebelumnya. Setengah 9 kita udah datang barengan dengan dia yang datangnya setengah 9 juga. Sehingga apa? Nanti dia akan bikin penilaian khusus. Oh, ini bagus nih, dia jam setengah 9 sudah datang. Karena kalau pengalaman pertamanya udah buruk, misalnya kita telat, nanti ke belakangnya dia tidak percaya dengan apa yang kita sampaikan. Karena kita sendiri nggak bisa komitmen dengan waktu, padahal waktu itu sangat fleksibel, kita juga bisa menyesuaikan itu. Nah, strategi membangun hubungan seperti apa? Yang pertama adalah tentunya kita harus apresiatif. Kita harus bisa mengapresiasi siapapun itu lawan bicara kita. Setidaknya apresiatif itu dengan cara apa? Mendengarkan dengan seksama. Ketika dia menyampaikan sesuatu, jangan kita mendengarkannya sambil melakukan aktivitas yang lain, misalnya main HP atau sambil kita ngerjain sesuatu, nulis dan sebagainya. Maka teman-teman kalau ke CS misalnya, saya pernah ke CS itu ketika dia mengerjakan sesuatu, kan boring ya kita ya. Masuk dia ngerjain terus kita diem aja gitu. Pengennya kan sambil ngobrol gitu. Saya coba buka obrolan, begitu saya tanya, nanti dia akan berhenti beraktivitas dan memandang kepada kita, melihat kita ngobrol. Berarti apa? CS nggak bisa diajak ngobrol kalau misalnya dalam hal multitasking gitu ya. Karena memang bukan karena nggak bisa, tetapi di dalam etikanya itu tidak baik. Karena itu jadinya tidak apresiatif. Ada orang bicara kok tidak didengarkan. Maka begitu ada orang bicara kita dengarkan, kita perhatikan dengan seksama. Nah, itu kita membangunnya dengan seperti itu. Syukur-syukur kita menggunakan bahasa-bahasa yang itu mensupport dia. Misalnya ketika dia cerita tentang apa, kita langsung berikan ekspresi, wah bagus itu Pak, itu udah keren sekali, ini bagus. Nah itu bentuk daripada apresiatif yang kita bisa berikan yang lebih di atasnya dari yang sekedar kita mendengarkan dengan baik tadi. Yang kedua, memberikan sebanyak yang Anda dapatkan. Maksudnya begini, ketika kita mau menawarkan sesuatu, tentu kan nanti di situ akan ada closing nilai yang akan kita harapkan. Sudah kita bisa prediksi kita akan dapat berapa, maka kita juga bisa memberikan sebanyak itu yang kita dapatkan. Misalnya kita akan jualan rumah KPR, nasabah kita atau calon pembeli kita itu dari Kendal. Nah, dari Kendal kalau kita jualan KPR, marginnya itu untungnya bonus untuk kita paling enggak 5% lah gitu ya. Dari nominalnya. Kalau 100 juta ya berarti kita dapat berapa? 5 juta ya. Iya, 5 juta. 5 juta kita kantongi. Maka kita juga harus berani effort untuk ya tidak sampai habis 5 juta, tentu harus kita perhitungkan juga. Tetapi maksudnya ketika kita ke Kendal, kita bisa dengan menyewa mobil agar terlihat elegan dan tidak bau matahari nanti bajunya, sehingga nanti nasabah ketika lihat itu melihat kita, wah ini profesional, dia amanah dan sebagainya. Itu bisa dengan seperti itu.
Apalagi kita ajak nasabahnya ketemuannya di Starbucks, nanti di Starbucksnya kita yang bayarin dan lain sebagainya. Itu bisa dengan seperti itu. Kalau misalnya kita bisa mengkalkulasikan nanti kita dapatnya akan banyak nih gitu. Maka kita berani effort untuk mengeluarkan itu. Apalagi untuk aksesoris yang kita pakai. Nah, yang ketiga, kita bersikap sosial. Bersikap sosial itu maksudnya humble. Jangan terlalu tinggi karena kita itu pegawai bank, orang luar itu mengiranya kita itu kan juga udah yang keren gitu ya. Terus kemudian ketemu dengan nasabah yang di pasaran kayak menganggap rendah, itu jangan. Bahkan tetap jadikan dia sebagai rajanya karena dia adalah yang kita butuhkan gitu. Sebagai nasabah di pembiayaan atau di pendanaan. Yang keempat, bantu orang lain berhasil. Agar hubungan itu baik, agar kita ada chemistry dengan dia, tentu ketika kita melakukan sesuatu, niatkan bahwasanya kita di situ adalah untuk membantu dia. Karena nasabah itu adalah nasabah yang punya masalah. Masalah entah itu karena dia kelebihan uang, itu kan juga jadi masalah ya, atau nasabah yang kekurangan uang apalagi. Nah, itu juga punya masalah. Maka dengan kita bantu tawarkan produk pembiayaan maupun pendanaan, itu adalah bagian daripada kita ingin membantu dia untuk berhasil. Berhasil mengelola uangnya, investasi di sektor deposito kah atau di sukuk dan lain sebagainya, atau kita membantu dia, misalnya ada yang nasabah yang di pasar tadi yang butuh dana tadi, kita bantu dia dalam mencukupi kebutuhannya, baik itu kebutuhan pribadi misalnya untuk beli rumah atau untuk beli bahan untuk dijual kembali dan lain sebagainya. Maka niatkan untuk itu agar apa? Agar hubungan itu terjalin dengan baik. Karena kalau kita tidak ada niatan yang tulus dan ikhlas seperti itu, tentu kita hanya melakukan sesuai dengan kewajiban saja. Ini kewajiban saya di bank yang harus saya tunaikan dan saya sudah tunaikan, selesai. Kan itu. Nah, bagaimana komunikasi yang efektif? Komunikasi yang efektif pertama adalah dengan eh, menyampaikan pesan dari satu pihak kepada yang lain itu saling mempengaruhi di antara keduanya. Jadi tidak hanya sekedar kita memberikan sinyal aja, tetapi ternyata penerima sinyalnya itu tidak bisa menerima itu. Itu komunikasi tetapi tidak efektif. Komunikasi yang efektif apa? Masing-masing penerima dan pengirim sinyal itu saling menerima dan saling bersahut-sahutan gitu ya. Nah, itu komunikasi yang efektif. Jadi ketika kita ngobrol, dia juga akan menimpalinya. Sana menyampaikan sesuatu, kita juga bisa menyesuaikannya. Nah, itu komunikasi yang efektif. Pada umumnya, komunikasi dilakukan menggunakan kata-kata yang dimengerti oleh kedua belah pihak. Maka kalau misalnya begini, ada orang menggunakan bahasa Indonesia, satunya menggunakan bahasa Inggris. Yang orang Indonesia nggak paham bahasa Inggris, yang orang Inggris nggak paham bahasa Indonesia, maka tidak akan pernah terjalin komunikasi. Nah, maka komunikasi itu harus menggunakan kata-kata yang dimengerti. Jangan gunakan kata-kata yang terlalu tinggi, yang itu belum tentu target market kita atau pendengar kita itu paham. Misalnya kita sedang memasarkan produk perbankan di pegawai yang atau pedagang di pasar-pasar. Terus kemudian kita menggunakan bahasa-bahasa Jakarta Selatan, Jaksel misalnya. Jujur Ibu, ini bagus ide usaha Ibu. Saya yakin Ibu ini akan profit gitu. Wah, dia bingung itu. Apa itu jujur, apa itu profit dan lain sebagainya. Gunakanlah bahasa-bahasa yang sederhana yang bisa diterima. Sesuaikan dengan target marketnya tentunya. Kalau target marketnya memang orang Jaksel, ya nggak apa-apa dengan kata-kata jujur dan sebagainya. Meskipun itu pun juga kurang formal gitu ya. Dan maka gunakan bahasa yang bisa diterima, misalnya, oh, Bu, ini bagus sekali, ide usaha Ibu itu bagus, ini pasti lancar nanti usahanya Ibu. Itu kan juga cukup gitu. Nasabah bisa mengerti apa maksudnya. Yang ketiga, komunikasi efektif bila pertemuan antar pemangku kepentingan terbangun dalam situasi yang kondusif, interaktif, dan menyenangkan. Nah, itu kenapa banyak terjadinya deal-deal bisnis itu dilakukan di lapangan golf atau di meja biliar atau di kafe atau di tempat makan atau di tempat hiburan dan sebagainya. Kenapa? Biar rileks, biar komunikasi itu enak, biar tidak mikirin beban-beban pekerjaan dan lain sebagainya. Maka dibangun kondisi lingkungan itu yang menyenangkan. Nah, sehingga deal-dealnya itu enak gitu.
Yang keempat, efektivitas komunikasi sangat ditentukan oleh validitas informasi yang disampaikan. Nah, informasi ini penting, jangan sampai kita salah mendapatkan informasi. Maka yang terpenting ketika kita mau komunikasi yang baik dengan orang, maka kita harus kenali dulu orang tersebut. Cari informasi yang akurat tentang dia. Bagaimana dosen pembimbingnya tipikalnya. Dia yang modelnya formal atau yang informal atau yang seperti apa. Jangan dipukul rata semua dosen sama. Jangan dipukul rata semua pendengar kita itu, target market kita, masyarakat kita atau nasabah kita itu sama. Masing-masing punya karakter yang berbeda. Maka kita harus cari informasi tentang hal tersebut. Nasabah kita suka diajak ketemuan di kafe atau di masjid, misalnya begitu. Mau sukanya dikasih dibawain oleh-oleh atau yang enggak. Karena enggak semuanya yang menurut general orang itu baik itu juga baik untuk dia. Bisa jadi kita bawain roti itu menurut kita sudah baik karena kita pengen menghormati dia. Tapi bisa jadi menurut beliau kita bawain roti itu semacam kayak penghinaan, semacam kayak sogokan gitu ya. Dia nggak mau gitu. Nah itu juga eh, menjadi permasalahan baru gitu. Maka kita harus cari informasi tentang target market kita seperti apa. Nah, sehingga ketika kita sudah tahu informasi bahkan terhadap hobinya, terhadap keluarganya dan sebagainya. Sekarang itu di era keterbukaan informasi. Kita cari informasi tentang seseorang A itu mudah sekali. Cari di Google Nasrul Fahmi Zaki Fuadi keluar semua itu. Nah, kan gitu. Termasuk kerjanya kapan, mulainya PNS-nya kapan, terus golongannya apa itu ada semua. Sehingga kita bisa menaksir kira-kira gajinya berapa sebulan itu udah kelihatan. Nah, itu kan bagian daripada kita menggali informasi tentang target market kita. Sehingga kita ngobrol, kita menjalin komunikasinya bisa efektif, bisa dua arah. Meskipun sebetulnya kita nggak paham tentang konten tersebut. Contohnya, saya pernah mau ngobrol dengan seseorang gitu ya. Saya cari tahu ternyata hobinya adalah main olahraga badminton. Sementara saya badminton ya nice to know aja gitu ya, nggak yang sampai saya harus tahu, harus mengikuti perlombaannya dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau ada turnamen di televisi gitu, pertandingan bulu tangkis, badminton, ya kalau ada ditonton, kalau nggak nyari gitu. Tapi kalau bola, apalagi Milan yang main, kalau saya itu sampai jam 2 harus bangun pun bangun gitu. Jadi tapi poinnya adalah apa? Meskipun saya tidak suka tentang hal tersebut, tapi karena itu adalah bagian daripada nanti biar komunikasinya menarik, saya akan cari tahu tentang badminton. Siapa yang juara tahun ini? Sekarang lagi seperti apa? Ada turnamen apa di hari-hari ini? Nah, semacam itu. Jadi kita baca kembali, kita akan cari tahu informasinya. Tadi poinnya adalah di internet itu semuanya datanya sangat terbuka. Nah, kita bisa mencari informasi itu semuanya. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwasanya di jenis komunikasi itu ada komunikasi verbal dan juga ada komunikasi non verbal. Nah, kalau yang verbal yang dengan penyampaian langsung, kalau non verbal bisa berupa baliho, bisa dengan brosur, bisa televisi dan lain sebagainya. Baik verbal maupun non verbal ini harus memiliki etos komunikasi. Yang pertama adalah percaya diri. Maka kita harus percaya diri bahwasanya apa yang mau kita sampaikan itu sudah sesuai dengan kebutuhan dia. Untuk membangun percaya diri tentu kita harus tahu tentang product knowledge-nya atau deskripsi atau seluk-beluk karakteristik dan keseluruhan dari produk tersebut. Misalnya kita mau jual pembiayaan rumah KPR, maka kita harus paham betul bagaimana tenor pembayarannya, bagaimana nanti kalau misalnya ini itu dan sebagainya. Jadi sampai paham betul. Baru yang kedua disupport dengan aksesoris yang kita pakai, kita gunakan. Bajunya yang bagus, kemudian potongan kita juga rapi, ekspresi juga sudah rapi. Pokoknya semuanya sudah mendukung aksesoris, barulah kita bisa memiliki kepercayaan diri yang luar biasa. Kalau katakanlah kita sudah dalam diri sudah menyatakan saya sudah percaya diri, tetapi kondisinya sudah nggak pede dengan tadi kontennya kita belum paham, kemudian aksesoris yang kita gunakan juga kebetulan
bajunya itu lupa belum disetrika atau belum dicuci, itu kan kepercayaan diri jadi pudar. Jadi nggak pede dengan kondisi diri gitu. Yang kedua adalah dengan ketenangan. Tentunya kalau kita tenang, kita bisa menjawab apapun atau kita bisa menjelaskan apapun dengan baik. Tapi kalau kita sudah grogi, gemetaran, sudah takut salah gitu ya, ya sudah, nanti konten yang keluar meskipun kita sebelumnya sudah hafal betul, sudah paham betul tentang produknya, jadi hilang semua. Maka yang kedua yang penting adalah harus tenang. Yang ketiga, kesabaran, pelan-pelan, nggak usah langsung pengennya langsung closing, jangan. Ikutin dulu alurnya. Kalau misalnya hari itu memang harus suruh pulang dulu, nggak menunjukkan titik terang, ya nggak apa-apa, pulang dulu. Besok dicoba lagi. Sama juga dengan bimbingan tadi ya, misalnya udah coba untuk sabar, panjang, jelasin, ternyata masih suruh revisi lagi, ya nggak apa-apa. Karena itu bagian daripada proses kita menjalin komunikasi tadi. Harus sabar gitu ya. Yang keempat, keramahan. Tentu nggak ada manusia yang pengen dimarahin, ya kan ya. Maunya pasti diramahin. Termasuk begal sekalipun, itu juga nggak suka kalau kita marahin. Yang ada malah kita dibacok kan gitu. Maka kita harus ramahin juga. Caranya gimana Pak kalau ramahin begal? Apakah silahkan itu motor saya ambil aja gitu? Enggak begitu. Maksudnya ya kita nggak menunjukkan ekspresi kita memandang sinis dia dan sebagainya, atau meleroi dia, apalagi mendiriin dia. Nah, itu nggak usah begitu. Pura-pura aja nggak lihat aja. Nah, misalnya dengan itu. Kemudian yang kelima adalah dengan kesederhanaan. Nah, meskipun sederhana tapi juga tetap harus terlihat profesional ya. Maksudnya kesederhanaan itu ya tidak yang terlalu glamor gitu ya. Misalnya pakai cincin ya banyak gitu kayak siapa itu, kayak bang itu. Nah jangan seperti itu. Cukup biasa aja, standar aja. Karena di bank itu kan ada aturan, kemarin sudah kita bahas ya, misalnya cincin boleh itu pun satu dan itu cincin pernikahan gitu. Kalau laki-laki nggak usah pakai batu akik. Yang di pergelangan tangan ya cukup satu, misalnya jam tangan gitu, nggak usah pakai gelang. Nah, dan lain sebagainya itu udah ada standarnya gitu. Kemudian strategi menggunakan nada suara. Nah ini banyak penolakan. Nah, termasuk nada suara yang saya gunakan ini juga bisa dipelajari sama teman-teman itu ya. Jadi alasan penolakan itu salah satunya adalah karena intonasi suara. Seperti tadi, antara pertanyaan dengan pernyataan, itu orang susah untuk membedakan. Janjane ini aku disuruh atau dia mau ngasih informasi kan gitu. Nah itu perlu intonasi suaranya. Nah kalau dia tulisan enak, kita tinggal kasih tanda tanya gitu ya, itu udah. Tapi kalau suara verbal tentu kita harus menyampaikan, misalnya kamu sudah makan, sama kamu sudah makan, atau gimana, itu kan beda intonasinya gitu ya. Maka itu harus disesuaikan agar pendengar kita atau target kita itu bisa memahami, oh ini pernyataan, oh ini pertanyaan. Yang kedua, penolakan itu karena waktu yang tidak sesuai. Tadi bisa jadi teman-teman ditolak sama dosennya tadi itu gara-gara waktunya nggak pas. Lagi jam makan siang didatengin misalnya gitu. Atau sudah mau pulang jam 4 baru datang ke kantor. Atau dosennya lagi banyak sibuk, kertas menumpuk di situ, dia lagi ngerjain apa, tahu-tahu datang, sama Pak mau bimbingan, ya pasti akan ditolak kamu gitu. Kan gitu, karena waktunya tidak sesuai. Jadi sesuaikan waktu itu. Sama nasabah juga gitu. Ada nasabah sedang buru-buru, dia dari bank sih gitu, tapi terlihat jalannya cepat mau ke arah kendaraannya. Terus kita cegat gitu ya. Pak, mohon maaf Pak, mohon waktunya 5 menit, saya mau menjelaskan produk. Oh ya, yang ada kamu malah dimarahin gitu ya. Sesuaikan, kalau misalnya dia jalannya santai, seperti nggak ada beban gitu kan, kayak sepertinya dia tinggal pulang aja dan itu waktunya masih longgar, itu baru bisa kita distraksi, baru kita bisa minta waktunya. Tapi kalau udah terlihat jalannya aja udah cepet gitu, sambil lihat jam lagi apalagi, itu diberhentiin ya, yang ada kamu yang dimarahin gitu ya. Yang ketiga, pemilihan kata yang tidak tepat. Nah ini penggunaan kata juga harus kita sesuaikan. Apalagi kita dalam rangka bernegosiasi.
Kita kan pengennya terlihat bagus terus kan di sini kan, biar dia percaya, biar dia yakin gitu. Maka gunakan bahasa-bahasa yang tepat. Maka bedakan antara kita ngobrol dengan teman dengan ngobrol dengan orang yang kita hormati. Sama juga dengan mahasiswa, ini mahasiswa juga perlu introspeksi ya, kenapa banyak dosen yang nggak baca WA-mu atau nggak jawab WA-mu itu perlu diintrospeksi. Ada mahasiswa japri dosennya dengan P di enter gitu ya. Maksudnya apa gitu? Itu bisa juga malah dosen yang tersinggung itu bisa masuk kategori nggak hormat gitu kan. Padahal kalau di anak muda, P itu bagian daripada salam gitu kan. Halo bro, kayak apa gitu kan. Assalamualaikum. Nah itu jangan disamakan. Meskipun di sekarang eranya sudah pakai P aja itu maksudnya udah menyapa gitu. Tapi kalau untuk yang lebih tua, apalagi kita beda generasi gitu ya, nah tentu disesuaikan yang generalnya. Generalnya itu ya kita assalamualaikum, perkenalkan diri, nama saya Nasfahmi Yaqub Adi dari Bank ABC Syariah. Maksud dan tujuan saya menghubungi Bapak adalah untuk menawarkan sebuah produk. Apa Bapak berkenan? Kalau berkenan maka mohon waktunya 5 menit saya akan menghubungi Bapak, atau saya bisa bertemu dengan Bapak di mana. Nah, seperti itu. Jadi gunakan bahasa yang tepat dan informasi pemilihan katanya itu yang tepat. Jangan sampai kita salah dalam memilih menggunakan kata tadi. Yang keempat adalah informasi yang kurang jelas. Tadi ini berkaitan dengan sebelumnya, informasi yang kurang nggak jelas. Maka yang ada juga kamu akan ditolak gitu. Nah, berikutnya adalah kecakapan membina hubungan dengan nasabah. Pertama, ketahui hobinya, kesukaannya dan kebiasaannya. Nah, itu juga penting gitu ya, agar kita ketika kita mengetahui hobinya, kesukaannya, tentu ketika ngobrol tadi kita jadi tahu, kita punya obrolan tentang apa, karena tidak semuanya itu harus langsung to the point. Perlu kita dengan pelan-pelan. Tunjukkan rasa hormat, nggak perlu seperti ini, hormat gerak gitu, enggak. Tapi maksudnya kita adalah ketika dia ngobrol kita dengarkan dengan baik. Yang ketiga, ingat pengalaman dan kebutuhannya. Dia itu butuh apa nasabahnya? Nasabah itu macam-macam. Dia butuh uang untuk bisnis, atau uang untuk pengembangan bisnis, ataupun untuk bisa untuk kebutuhan beli rumah atau beli apa dan sebagainya. Maka kalau informasi yang kita sampaikan itu salah, sebetulnya dia butuh dana untuk pembiayaan, tapi ternyata kita tawarkan untuk beli rumah, ya dia nggak butuh, saya udah punya rumah gitu kan. Atau sebaliknya, dia sebetulnya butuh rumah, tapi kita tawarkan modal kerja, dia nggak akan punya inisiatif, kalau untuk ini ada nggak? Belum tentu semua nasabah seperti itu. Maka kita harus sesuaikan dengan kebutuhannya dia apa. Nah, nomor 4, gunakan bahasanya. Kita gunakan bahasa dari nasabah itu. Jangan memaksakan menggunakan bahasa yang kita miliki. Misalnya kita habis dapat pelatihan apa atau bahasa Inggris, terus kemudian kita sedikit-sedikit menggunakan bahasa itu dengan nasabah kita. Tentu itu tidak akan bisa diterima. Yang kelima, pancing mereka agar tidak tertutup. Nah, jadi ajak dia itu rileks untuk bisa menyampaikan hal-hal itu semuanya, karena kalau tertutup, kalau nasabah itu tertutup, tentu kita nggak tahu yang dibutuhkan dia itu apa, yang diperlukan apa. Maka harus bisa kita memancing dia untuk bisa terbuka terlebih dahulu. Sama juga dengan dokter itu tidak akan bisa mengobati pasien dengan cepat, dengan tepat. Nggak bisa ngasih obat rekomendasi kalau pasiennya itu nggak menceritakan dengan detail keluhan-keluhannya apa. Itu yang kelima. Yang keenam, jadikanlah ia orang penting. Tadi jadi pusat perhatian, jadi pusat kita mendengarkan aja dulu nggak apa-apa. Biarkan dia yang cerita, biarkan dia yang banyak sharing pengalaman dan sebagainya. Yang ketujuh, atasi keberatannya dengan tepat. Nah, keberatan dia apa, masalah dia apa tentang perbankan. Kita gali-gali informasinya sehingga kita bisa memberikan solusi yang tepat. Yang kedelapan, jagalah harga dirinya. Kita juga perlu menjaga harga dirinya dia agar dia tidak tersinggung, biar dia tidak tersulut emosi dan sebagainya. Yang kesembilan, bunuhlah rasa sombong Anda. Kita nggak perlu menunjukkan kesombongan diri kita, kemampuan kita. Biarkan penghargaan itu datang langsung dari dirinya sendiri. Biar dia yang menilai saja. Itu poin sebetulnya. Nah,
Ini kenali konsumen ya. Jadi kita harus mengenali konsumen kita, segmentasinya seperti apa, dan analisa kebutuhannya. Nah, kenali konsumennya seperti apa. Misalnya kita mau jualan rumah KPR, tentu kita harus cari tahu konsumennya itu konsumen yang tepat untuk KPR kita yang seperti apa. Apakah tergantung produk kita ada di mana. Misalnya di PSP, tentu target marketnya adalah menengah ke atas. Tapi kalau target rumahnya itu adalah KPR-nya itu ada di Beringin, ya tentu menengah ke bawah. Nah, itu segmentasinya jadi tepat. Tapi kalau beda, misalnya orang-orang yang menengah ke atas kita tawari rumah di daerah Mijen, ya tentu nggak masuk. Tapi sebaliknya, orang-orang yang menengah ke bawah kita tawarin PSP, ya nggak masuk juga, dia nggak mampu dananya. Nah, kenali konsumen itu dengan cara form. Kondisi keluarganya seperti apa, pekerjaannya bagaimana, hobinya apa, dan kondisi keuangannya bagaimana. Nah, ini perlu juga kita kenali konsumen. Atau di perbankan itu ada namanya KYC, Know Your Customer. Know Your Customer itu maksudnya agar kita itu lebih dekat dengan customer kita, dengan nasabah kita. Sehingga kalau kita kenal dekat, chemistry-nya terbangun, engagement-nya ada, tentu dalam memberikan solusi-solusi, dalam mengatasi permasalahan dia, tentu sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh dia. Nah, ini segmentasi itu bisa dibagi menjadi behavioral, psikografik, demografik, maupun geografik. Geografik itu misalnya antara daerah Mijen dengan antara daerah Pedurungan dan juga Geno, itu tentu kebutuhannya berbeda. Kondisinya masyarakatnya juga berbeda, maka kita harus sesuaikan dengan geografisnya. Kebutuhan di sana itu apa? Behavioral dengan cara intensi keinginannya dia apa? Sikapnya seperti apa? Nah, demografik, laki-laki perempuan kebutuhannya berbeda. Termasuk psikografik juga sama, psikologinya seperti apa. Nah, ini harus ditentukan, segmentasi market kita itu harus pas gitu. Jangan sampai kita salah gitu. Nah, ini analisa kebutuhannya apa? Misalnya seperti ini. Ini ada kakek nenek. Tentu yang dibutuhkan adalah aksesoris gitu ya. Kalau ibu-ibu pasti yang dibutuhkan adalah make up gitu ya, make up atau untuk kebutuhan kecantikan mereka. Nah, kemudian yang ini ibu rumah tangga, maka rice cooker. Nah, kalau untuk yang suka diet tentu adalah blender dan lain sebagainya. Nah, langkah-langkah pemasaran produk dan layanan perbankan, kita action, kemudian kita prospek dulu kira-kira mana ini yang bisa kita tawarkan pemasaran. Pre-call planning kita siapkan lagi lebih detail lagi tentang perencanaannya, penawarannya, kemudian build a relationship atau kita mulai bangun hubungan dengan nasabah kita. Build relationship, baru ke determining needs, want, and objective. Jadi kita mengidentifikasi kebutuhan, keinginan dia, apa sih yang dibutuhkan sama nasabah tersebut, target market kita. Nah, kalau sudah, baru kita bisa memberikan rekomendasi. Sebelum kita mengetahui keinginannya, ya kita nggak akan bisa ngasih rekomendasi dia belum jelas dia maunya apa gitu. Tapi kalau kita udah tahu, oh dia butuhnya adalah pembiayaan untuk beli rumah, barulah kita bisa kasih rekomendasi. Oh, rekomendasinya adalah pembiayaan ini. Nah, baru setelah rekomendasi kita baru bisa kasih presenting the solution. Kita baru bisa menawarkan solusinya. Ini solusinya. Kalau sudah presenting the solution, maka gaining commitment, baru kita menjalin komitmen dengan tanda tangan akad gitu ya, kontrak itu. Nah, maka itu langkah-langkah pemasaran. Karena dia tidak instan, dia butuh banyak proses, maka tadi dikatakan dia butuh kesabaran dan ketekunan gitu ya, dan juga kedisiplinan, karena di semua ini pasti melibatkan orang lain yang itu kita tidak bisa suka-suka kita. Jadi harus menyesuaikan, harus bisa berdamai dengan kondisi orang lain.
Oke, itu dulu materinya terkait dengan selling skill. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya di kolom komentar gitu ya, atau bisa langsung ditanyakan di grup. Terima kasih, sukses selalu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.